Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami, atas karya dan kebesaran-Mu yang terus boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya hidup kami penuh dengan ucapan syukur dan memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami mengerti, dan di sana juga kami dimampukan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 10 Juni 2025, diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menunjukkan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyadari beratnya perjalanan hidup ini terus bermacam yang kita hadapin. Jikalau kita berangkat dari diri kita sendiri, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu bertahan dalam menjalaninya. Tetapi bagi kita yang percaya masih memiliki pengharapan, maka pengharapan itulah yang membuat kita dapat bertahan hidup lebih daripada apa yang dipandang dunia. Tetapi kita yakin bahwa orang-orang yang senantiasa di dalam Tuhan, orang-orang senantiasa percaya, dan orang-orang senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan, dia pasti dimampukan melewati semua persoalan yang ada, bahkan dipastikan di sana dia akan tampil sebagai pemenang. Tetapi jangan lupa, kita harus tetap berjuang di dalam iman. Karena apa? Iman adalah kekuatan bagi kita. Itulah yang ditekankan oleh kitab Ibrani dalam ayat renungan hari ini. Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Yang pertama kita temukan di sana ada kata sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh itu artinya bahwa setiap orang dipastikan harus berjuang. Dan yang kedua kita temukan suatu milik yang pasti. Artinya bahwa perjuangan itu tidak sia-sia karena perjuangan kita itu tetap di dalam Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga kita temukan sampai pada akhirnya, itu artinya dalam perjuangan bersama dengan Tuhan sampai batas akhir hidup kita, kita akan mencapai kemenangan. Sekali lagi penekanan, tidak akan pernah menjadi sia-sia perjuangan kita di dalam Tuhan. Selanjutnya kembali dikatakan di sana di ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban. Tuntunan bagi kita adalah supaya jangan pernah terganggu iman kita dalam setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Yang diharapkan orang-orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia selalu tetap tenang dalam situasi hidup yang dia jalani. Dunia, tempat di mana kita berada pada saat ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita dimampukan menjalaninya dengan keyakinan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang menjamin hidup kita, dan di dalam Tuhan di sana kita temukan kepastian. Jangan menjadi lamban tetapi harus peka dengan perkembangan zaman yang akan membawa kita kepada harus zaman dan akan menghancurkan kita kalau kita tidak peka dengan situasi yang ada. Kita dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Harus cerdik melihat situasi dunia pada saat ini. Kadang-kala kita temukan seperti kawan, padahal lawan. Sepertinya membahagiakan, padahal akhirnya menghancurkan. Hal ini dapat kita atasi oleh iman kita yang teguh kepada Tuhan, serta berpegang teguh di dalam pengharapan. Pengharapan tentu tidak datang secara spontan. Tidak datang mengalir begitu saja. Kita harus memberi waktu.
Kita harus memberikan ruang untuk Allah. Itu artinya di sana ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang akan bekerja sesuai dengan otoritas kuasanya, maka di sana juga diharapkan supaya kita memiliki kesabaran. Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang bekerja untuk melakukan ada banyak perkara, untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang-orang yang Dia kasihi, dan kita yakini bahwa hidup kita adalah bahagian daripada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti pertumbuhan jasmani manusia, demikian pertumbuhan rohani secara bertahap akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pasti mereka yang berjalan di dalam iman dan di dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan serta penuh kesabaran, maka ia akan mendapat bagian daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Agar kita bisa bertekun di dalam pengharapan, maka kita harus bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Itu yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Beratnya hidup yang kita alami tidak membuat kita hilang sukacita di dalam Tuhan. Kita akan tetap kuat dan bertindak karena kita punya Tuhan yang berkuasa dan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada janji-janjinya, jangan ragu, Dia pasti menepatinya. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami kembali supaya hidup orang-orang percaya senantiasa hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Setiap situasi ataupun keadaan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, semuanya adalah sepengetahuan Tuhan. Karena itu kami yakini juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihan-Mu. Sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini, sepenuhnya kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.